Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dalam visi negarawan. Program talk show ini mewadahi pemikiran-pemikiran luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Bersama saya, Zakia Arfan, dan apa tema bahasan minggu ini? Nah, kita akan membahas mengenai pilih negarawan, jangan politisi. Saya akan langsung memperkenalkan narasumber-narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Sudah ada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala. Selamat malam, Pak JK. Malam, Zaki. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat. Terima kasih sudah datang malam hari ini, Pak JK. Dan kemudian juga ada cendekiawan alumnus Universitas Harvard Amerika Serikat. Ada Pak Sukidi. Pak Sukidi, selamat malam. Malam, Mbak Selamat Zaki. datang kembali. Terima kasih, Dan Mbak juga Zaki. ada Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Mas Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, selamat malam. Terima kasih sudah datang pada malam hari ini. Malam, Gun. Baik, dan pemirsa, memang demokratisasi di era reformasi membuka lebar peluang untuk menjadi politisi. Pemilu 2024 misalnya diikuti 24 parpol, baik lokal maupun nasional. Ada 9.900 caleg yang akan berlaga di 84 daerah pemilihan. Ditambah lagi dengan 674 calon anggota DPD yang akan bertanding di 38 provinsi. Indonesia surplus politisi. Pertanyaannya, apakah politisi itu berjiwa negarawan? Secara sederhana, politisi mengejar kekuasaan untuk kepentingan kelompok, pribadi, dan juga golongan. Sementara negarawan mengabdikan jiwa raganya untuk kepentingan bangsa dan negara. Politik elektoral menciptakan demokrasi bernuansa kapitalistik. Modal besar dikucurkan untuk memoles pencitraan. Bahkan bila perlu membeli dukungan. Akibatnya jabatan disalahgunakan untuk balik modal. Berpolitik memang identik dengan kekuasaan, namun bukan berarti menjadi politisi hanya berorientasi kekuasaan. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan narasumber-narasumber kita di malam hari ini. Kita harus melihat dulu, ini kami sudah melakukan juga jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Nah, ini terkait dengan kekhawatiran akan polarisasi yang tadi juga sempat disebutkan begitu oleh Pak Sukidi begitu ya Pak ya. Jadi mayoritas responden ini menyatakan khawatir polarisasi akan terulang dalam pemilu serentak 2024 ini. Nah, ini bagaimana kemudian Mas Gun-Gun, ada kekhawatiran begitu kan, khususnya juga untuk masyarakat ataupun grassroots begitu. Kita harus juga memberikan pesan-pesan politik yang positif, tetapi banyak kemudian yang lebih efektif itu menggerakkan massa dengan pesan-pesan negatif. Nah, ini bagaimana Mas Gun-Gun melihatnya? Ya, ini memang menyangkut tanggung jawab ya, menyangkut tanggung jawab politik, tanggung jawab sosial. Pertama itu menurut saya figur ya. Kenapa? Karena dia akan memengaruhi halayak luas. Contoh misal opinion maker, opinion leader, termasuk para kandidat dan tim sukses. Resonansi pesan itu kan tidak hanya ada di media mainstream, tapi juga di sosial media. Oleh karena itu, maka diseminasi gagasan positif itu harus jauh lebih bergaung dibanding kemudian hoax, hate speech, cyberbullying misalnya dan lain sebagainya, yang kemudian bisa membuat masyarakat itu terbelah. Yang awalnya terbelah semakin dalam keterbelahannya, dan itu akhirnya kemudian kemajemukan yang tadi dibahas Mas Sukidi dan Pak JK, itu akhirnya kemudian menjadi utopia kan. Padahal kemajemukan itu sebenarnya adalah realitas yang harus kita jaga. Maka kemudian figur juga harus memastikan bahwa ketika misalnya dia memberikan pesan, itu juga sampai ke grassroots, menjaga kepentingan jangka panjang Indonesia. Karena apa? Kontestasi elektoral itu kan 5 tahunan. Tetapi keindonesiaan harus berdiri melampaui itu.
Contoh misalnya itu harus juga menjadi konsensus di antara tim, ya. Selain itu juga masyarakat harus kemudian menguatkan namanya inokulasi komunikasi, semacam menyuntikkan vaksin kekebalan mental untuk kemudian tidak terjebak hanya pada ritme kepentingan elektoral semata. Maksud saya yang biasanya mendinamisasi proses sejumlah paradoks di masyarakat, termasuk informasi ya, itu ada 3 menurut saya klasternya. Pertama, mereka yang punya kepentingan elektoral. Kemudian yang kedua, mereka yang tidak punya kepentingan elektoral tapi punya motif lain seperti motif bisnis, misalnya pada saat musiman seperti ini. Mereka jadi semacam free rider gitu. Dan yang ketiga adalah masyarakat awam yang kerap kali ikutan. Ini namanya bukan perilaku, bukan social movement, tetapi ini perilaku kolektif yang contagion, kan ada semacam penularan, dan penularan itu menurut saya bisa kemudian juga mengamplifikasi ya proses keterbelahan tadi. Baik. Dan disinilah sebenarnya sosok seorang negarawan juga menjadi penting begitu. Sangat, ya. Baik, kita akan juga melihat dulu begitu ada lagi polling yang kami lakukan, jajak pendapat sederhana melalui media sosial, di mana ini terkait dengan Anda pernah tidak sih emosional karena berita atau informasi politik begitu. Ternyata mayoritas responden ini menyatakan pernah terpancing emosinya akibat berita atau informasi politik begitu. Nah, nih Mas Gun-Gun. Jadi ada yang mengatakan sebenarnya masyarakat justru lebih tertarik pada politik yang syarat gimmick dan intrik. Jadi mungkin kalau yang Pak JK bilang tadi ini baru baca wapres kok sudah ribut begitu. Nah, itu mungkin lebih dimakan begitu ketimbang adu gagasan, adu program. Nah, kalau Mas Gun-Gun sendiri melihatnya memang begitukah yang terjadi saat ini? Ya, memang kita tidak bisa menutup mata ya. Kalau pendekatan social judgment theory itu kan ada 3 area masyarakat pada saat misalnya ada dihadapkan pada pilihan-pilihannya. Pertama itu kan ada di latitude of acceptance ya. Mereka yang dari awal memang menerima. Kemudian yang kedua itu ya, yang mereka yang menolak. Kemudian yang ketiga itu yang non-commitment. Nah, yang dari awal sudah punya pilihan bisa pada salah satu. Kemudian yang dari awal memang sudah resisten pada salah satu. Kemudian yang tengah itu yang masih netral, bisa dipengaruhi oleh siapa aja atau bahkan tidak bersikap untuk memilih keduanya. Nah, pertarungan narasi kan, pertarungan yang kemudian muncul dalam konteks pesan ya, itu kerap kali kan terpengaruh oleh stimulus yang datang dari macam-macam sumber. Apalagi kemudian ada misalnya kenapa misalnya menjadi lebih emosional, kadang-kadang ada pemantik ya. Contoh misalnya sebut aja ada teknik-teknik yang kerap kali dianggap itu sah-sah saja dilakukan, misalnya seperti name calling teknik, memberi label buruk. Seperti cebong, kampret gitu ya. Mungkin kita ingat 2019, dan itu kan membentuk sebenarnya. Mengkanalisasi mereka yang kemudian ingin berkonflik, tidak hanya kemudian di sosial media, tapi akhirnya kemudian aktual di dunia nyata. Nah, emosi-emosi letupan-letupan itu sebenarnya kalau kita baca dalam konteks pendekatan sosiologi konflik ya, itu kan konflik itu sebenarnya hal yang realistis. Harusnya ya, artinya konflik itu hal yang lumrah dan bisa realistis kalau dikanalisasi. Tapi kemudian konflik akan berubah menjadi non-realistis ketika misalnya ada trigger, ada stimulan yang memasukkan unsur, misalnya suku, agama, ras. Sehingga apa, konflik yang harusnya bisa selesai dalam waktu singkat, contoh misalnya, mungkin rivalitas pada saat kampanye, orang kemudian terbelah. Ya itu mungkin ada kewajaran-kewajaran, tetapi kemudian kan setelah pemilunya selesai atau masa kampanyenya selesai harusnya kemudian kembali dalam konteks persatuan. Tetapi kan itu seringkali terpelihara terus kemudian terteguhkan lagi, apalagi kemudian muncul tadi menghalalkan segala macam cara ya. Sebut aja misalnya gaya-gaya Joseph Goebbels mungkin dulu ya ala Hitler. Katakan kebohongan berulang-ulang, maka kebohongan itu akan menjadi kebenaran. Nah, hal seperti itu kan mendelegitimasi tadi etika, keadaban berpolitik, sehingga kemudian setiap pemilu kita akan melihat misal residu-residu politik yang kemudian terus menguat, akhirnya kemudian yaitu tadi seolah-olah di masyarakat itu memang politik harus kemudian terbelah gitu ya, dan keterbelahan itu dikelola, dipelihara, sehingga kemudian bahkan itu menjadi ceruk yang kemudian secara signifikan dipakai untuk penetrasi ke basis pemilih gitu.
Oke, baik. Nah, memang kalau kita melihat baiknya setelah semua itu selesai, yang kalah jangan kecewa begitu, dan yang menang juga jangan jumawa begitu. Dan kita harus bisa kembali bersatu. Nah, kalau dari Mas Gun-Gun sendiri, jadi seperti apa sebenarnya pola pendidikan politik yang dapat kemudian nantinya bisa menjadikan Indonesia ini tidak lagi defisit begitu negarawan, sehingga ada pembibitan negarawan, dan juga terkait mungkin juga dari kaitannya adalah bagaimana menciptakan SDM yang maju juga begitu untuk Indonesia. Pertama, backbone paling penting ya dalam konteks demokrasi di Indonesia, pelembagaan politik di tubuh partai. Sekaligus itu tentu salah satunya dimensinya adalah pendidikan politik yang kemudian harus menjadi prioritas. Kenapa? Karena ini yang kerap kali juga bolong besar ya. Proses politisi menjadi negarawan itu kan butuh tadi. Mulai dari pikiran, kemudian bergerak ya, tanpa tentu kekerasan, kemudian kebermanfaatannya untuk orang banyak. Tapi itu kan bukan proses yang tiba-tiba. Harus ada transformasi kesejarahan dia dalam konteks politik. Oleh karena itu maka pelembagaan politik diperlukan rekrutmen, kemudian ada proses intensitas, pergulatan pemikiran dan gerakan di tubuh partai, baru kemudian distribusi dan alokasi orang ke sejumlah jabatan publik. Nah, yang kerap kali itu kemudian kan ada lompatan, ada politika jumping yang kemudian seringkali merusak sistem. Misalnya tadi karena kepentingan dia anak saya, kemudian dia kerabat saya, dia kemudian mungkin circle saya, dan itu merusak tatanan tanpa melalui satu proses ya. Pelembagaan politik yang mapan, mulai dari sosialisasi, rekrutmen, kemudian nanti bagaimana dia bisa mengartikulasikan kepentingan politik warga negara yang lain, sementara dia sendiri abai dengan pemikirannya yang solid, kemudian orientasi gerakannya kemana, dan akhirnya kebermanfaatannya hanya pada sedikit orang yang memang jadi endorsernya dia pada saat dia kemudian menjadi politisi. Jangankan berpikir menjadi negarawan, dia hanya akan berpikir sangat temporer dan sangat jangka pendek gitu maksud saya. Nah, yang kedua, ini juga peran-peran infrastruktur politik ya. Itu menurut saya infrastruktur politik lainnya itu contohnya misalnya media. Ya, media itu juga harus menjadi katalis menurut saya proses-proses pendidikan politik ya. Bagaimanapun pesan-pesan yang beredar di media, terutama media yang dipercayai ya, media yang melembaga, institutionalized media, itu menjadi sangat penting dalam konteks pilar demokrasi, dan pendidikan politik bisa dilakukan misalnya di Metro dan TV-TV lain, termasuk juga menurut saya pendidikan politik harus dilakukan oleh kelompok penekan dan kelompok kepentingan. Ya, pressure group dan interest group itu juga jangan berpikir juga jangka pendek, tapi juga berpikir dalam konteks keindonesiaan yang lebih panjang. Bicara generasi tadi. Terakhir adalah figur ya, karena ini bagian dari lima elemen infrastruktur penting di luar suprastruktur yang 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi keberimbangan itulah yang kemudian harus berjalan paralel bersama-sama. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan hanya satu pihak gitu. Misalnya menyalahkan pemerintah atau menyalahkan legislatif, menyalahkan misalnya yudikatif, lembaga yudikatif. Sementara misalnya LSM juga kemudian tidak bergerak ke arah yang sama, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang kemudian bisa bertransformasi menjadi negarawan, termasuk kampus ya. Gitu. Oke, baik Mas Gun-Gun, terima kasih. Pak Gun-Gun, Mas Gun-Gun, bagaimana Mas Gun-Gun? Ini kita sudah di segmen terakhir dari apa yang sudah kita bicarakan. Kita saat ini mencari bagaimana bisa menghasilkan negarawan, tidak hanya sekedar politisi. Tadi Pak JK sudah mengatakan harus memberi contoh. Nah, bagaimana kemudian nantinya masyarakat juga akhirnya tidak memiliki pilihan bahwa oh inilah sosok negarawan, inilah yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi begitu. Ya, memang keteladanan ini menjadi penting ya. Kenapa? Karena ini menjadi role model di tengah masyarakat yang tadi defisit negarawan. Maka figur itu menjadi sangat penting memengaruhi. Para politisi memang harus punya intensi, punya niat untuk kemudian membawa republik ini, bahwa kompetisi itu lumrah adanya 5 tahunan, tetapi kemudian harus punya intensi untuk melampaui itu. Oleh karena itu maka menurut saya butuh beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama itu menciptakan atmosfer
Ya, atmosfer itu termasuk sistem di dalamnya. Kenapa? Karena kalau kemudian kekuasaan misalnya hanya untuk sesuatu yang sifatnya pragmatis jangka pendek akan rusak juga. Kekuasaan itu untuk kemudian mensejahterakan banyak orang, untuk menumbuhkan rasio yang berpihak kepada kepentingan emansipatoris. Dan dalam konteks itulah maka menurut saya kehadiran negara itu harus melampaui kepentingan pragmatisme parsial kekelompokan. Makanya disebut dengan negara. Dan orang yang kemudian mendedikasikan diri untuk itu menjadi negarawan. Nah, di situ menurut saya pentingnya hadir intensi itu sekaligus ada komitmen yang disebut dengan niat baik, goodwill, dan niat politik, political will. Kenapa? Karena mereka bekerja untuk memberikan legacy. Seperti misalnya Pak JK menjadi rekonsiliator misalnya, atau melakukan resolusi konflik dalam banyak event. Nah, itu kan menjadi contoh bahwa apa yang didedikasikan untuk Republik ini, misalnya kasus GAM dulu, atau misalnya MOU Helsinki misalnya, atau mungkin praktek-praktek lain. Jangan sampai ketika misalnya kericuhan di ruang publik ini justru dipicu atau bahkan diteguhkan oleh yang seharusnya menjadi role model positif. Jadi contoh nyata itu yang harus kemudian ditunjukkan begitu oleh seorang negarawan. Terima kasih banyak Pak Yusuf Kalla, Pak Sukidi, dan juga Mas Gun Gun Haryanto sudah bergabung di Visi Negarawan malam hari ini. Saya Zakia Arfan, pamit undur diri. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.